Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Kita patut bersyukur karena Tuhan boleh memberikan kita anugerah bernapas kehidupan sehingga kita boleh ada pada pagi hari ini. Kita berjumpa lagi dalam renungan pada pagi hari ini. Tapi sebelum itu, mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Allah Bapa di surga atas kuasa dan kasih-Mu yang tak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan, karena Tuhan boleh membangunkan kami, boleh kami menikmati berkat dan keselamatan Tuhan. Allah Bapa di dalam surga, pada pagi hari ini kami mau membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Engkau bekerja Roh Kudus dalam diri kami, sehingga apa yang kami dengar boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami masing-masing. Allah Bapa di dalam surga, bersabdalah, karena kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 62 ayat 2 sampai ayatnya yang ketiga. Firman Tuhan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di mana kita akan menemukan ketenangan dalam hidup ini. Banyak orang berpikir bahwa hidup tenang hanya akan mereka rasakan ketika mempunyai materi. Namun pemazmur menegaskan bahwa orang yang tinggal di dalam Tuhan atau dekat dengan Tuhan pasti akan mengalami ketenangan dalam hidupnya. Masalah boleh saja datang, namun ketika kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Ibrani 13 ayat 5b mengatakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Hidup dalam ketidaktenangan, kekhawatiran, cemas, panik adalah hal yang sangat disukai oleh iblis. Sebab orang yang tidak tenang dalam hidupnya pasti akan mengalami kesulitan untuk berdoa dan fokus kepada Tuhan. Itulah sebabnya Rasul Petrus menasihati, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Doa yang lahir dari hati, yang tenang, yang dapat merasakan hadirat Tuhan. Apa kunci mengalami ketenangan? Pertama, dekat dengan Tuhan atau memiliki hubungan yang karib dengan Tuhan. Daud adalah contoh pribadi yang sangat dekat dengan Tuhan. Di dalam Mazmur 84 ayat 2 dan ayatnya yang ke-11 mengatakan, betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam, sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allah daripada diam di kemah orang fasik. Sehingga kita diajarkan bahwa dekat dengan Allah ada ketenangan. Sehingga mari kita selalu mendekatkan diri kepada Tuhan sebagai orang tua, sebagai pemuda, sebagai anak-anak, bahkan di dalam keluarga kita selalu berdoa dan membaca firman Tuhan. Pasti ada kuasa dan pertolongan Tuhan dalam hidup ini. Yang kedua, punya penyerahan diri kepada Tuhan. Artinya kita mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Nasihat Daud, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya,
dan Ia akan bertindak. Tuhan akan bertindak melakukan sesuatu dalam hidup kita. Tuhan akan memberikan kita damai sejahtera ketika terus menyerahkan kepada Tuhan, karena kita tahu Tuhan adalah yang mengontrol hidup kita dan memiliki kuasa untuk kita manusia. Yang ketiga, hidup dalam kebenaran. Ada tertulis, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Maka dari itu, di dalam dekat dengan Tuhan, berserah diri dan senantiasa hidup dalam ketaatan, kita akan mengalami ketenangan hidup. Tuhan adalah benteng kehidupan kita. Tuhan adalah gunung batu kita yang telah menyelamatkan kita. Mari kita selalu senantiasa hidup dalam ketaatan dan selalu menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Amin.